Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Saya sering ditanya soal peradaban. Saya sering ditanya soal bagaimana sebelumnya manusia itu hidup. Saya sering ditanya bagaimana dulu kita hidup dan bagaimana dulu kita berbudaya. Dan bagaimana itu yang namanya pertama kali manusia mengenal yang namanya tata krama, sopan santun, aturan hidup, agama, dan sebagainya. Di sini saya memiliki ketertarikan yang amat sangat mengenai yang sebelum terjadi sekarang ini. Ketertarikan ini sebetulnya ketertarikan dari seluruh umat manusia. Karena manusia sebelumnya itu diceritakan mengenai sebuah teori yang katanya manusia itu berasal dari kera, dan banyak orang yang percaya. Tapi terus terang, selama hidup saya sampai sekarang, saya tidak percaya bahwa manusia itu berasal dari kera. Kalau misalnya Anda percaya, silahkan, itu pilihan Anda. Tapi juga saya harus membuktikan bahwa manusia tidak berasal dari kera. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah evolusi dari hewan berbulu yang sekarang dikenal dengan yang namanya monyet atau kera. Dan terus terang, saya benar-benar meragukan teori itu. Apabila kita berbicara mengenai teori tentang asal-usul manusia, berarti kita harus jauh melihat ke belakang. Asal-usul dari dunia itu sendiri. Asal-usul bagaimana manusia itu mampu mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, berkarya, dan bertahan hidup. Dan bagaimana manusia itu mampu membuat adab dan akhirnya beradab, lalu akhirnya membangun sebuah peradaban. Banyak orang yang percaya bahwa peradaban masa lalu itu tidak primitif. Dan saya salah satu yang termasuk percaya bahwa masa lalu itu tidak seprimitif orang yang kira. Dan salah satu buktinya bahwa masa lalu itu tidak primitif dari berbagai macam penelitian yang kami lakukan, itu membuktikan bahwa masa lalu itu benar-benar sangat modern. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya anti-gravitasi. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya wimana. Wimana adalah alat untuk membuat manusia itu mampu menolak gravitasi bumi. Dan itu sudah dikenal. Hanya, mengapa itu tiba-tiba menjadi hilang? Seolah-olah itu tiba-tiba menjadi hilang. Dan ketika kita menelusuri peradaban dan sisa-sisa peradaban yang ada di Indonesia, kita akan menemui banyak sekali bangunan-bangunan yang sebetulnya terlihat seperti gunung. Terlihat seperti itu alami, padahal itu tidak alami. Itu adalah bangunan yang dibuat oleh manusia. Bangunan yang dibuat oleh tangan-tangan yang memiliki peradaban yang sangat dahsyat dan luar biasa. Misalnya satu contoh ini di Gunung Padang misalnya. Kita tahu bahwa orang menyebut itu adalah Gunung Padang, tapi saya pribadi tidak menyebut itu adalah Gunung Padang. Saya menyebut itu adalah Gedung Padang, karena dari bentuk bangunan dan bentuk tumpukan batuan yang ada di sana itu semua adalah dibuat oleh manusia. Meskipun mungkin batuannya ada yang batuan alami, tapi saya yakin kandungan besi yang ada di batuan Gunung Padang ini sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 45% dari kandungan besi yang ada di batuan-batuan yang normal. Dan kemudian ketika kita mulai mencari lagi ke tempat yang lain, misalnya di satu tempat yang bernama Munjul ini, di sana ada sebuah
anomali magnetik yang sangat kuat, sebagaimana anomali magnetik yang ada di Gunung Padang. Itu benar-benar luar biasa, karena anomali ini membuktikan bahwa masa lalu itu tidak sesederhana yang orang kira. Apabila kita mengetahui bahwa masa lalu itu memiliki jawaban dari semua krisis pada waktu sekarang, mungkin orang tidak akan mencari kemana-mana, karena jawaban itu sudah ada di kita. Contohnya ini anomali magnetik yang ada di Bukit Munjul. Apabila kita perhatikan batu yang ada anomali magnetik ini, saya yakin tadinya batu ini mungkin berbentuk bulat. Dan kemudian ketika kita melihat anomali magnetik yang tadi kita barusan lihat, itu membuktikan sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan sudah mengenal magnet. Kemudian kita beralih ke Sadahuri. Ini adalah gunung yang benar-benar berbentuk piramida, dan di sana ada sebuah prasasti. Ini prasastinya sedang kami gali lagi. Bisa dilihat di sini. Kami kembali buka, dan sebetulnya masyarakat di sana sudah menemukan ini jauh sebelumnya. Tapi mereka tidak mengumumkannya kepada dunia. Kita coba gali lagi, kita coba tanya-tanya lagi penduduknya, dan ternyata bisa dilihat di sini. Ada semacam prasasti atau tulisan yang dibuat berdasarkan dan dari huruf Lemurian. Sebuah huruf yang sangat kuno dan jauh lebih kuno daripada huruf-huruf yang ada pada zaman orang-orang sekarang ketahui. Jadi banyak yang mengetahui bahwa huruf yang paling kuno adalah huruf Palawa atau Sansakerta. Tapi sebetulnya ada huruf yang jauh lebih kuno, namanya huruf Lemurian. Dan itu bisa ditemukan pada prasasti ini. Huruf-huruf ini tadinya sangat jelas, dan ketika ditemukan itu memancarkan cahaya. Dan kemudian si pemancar cahaya itu, atau logam yang memancarkan cahaya berwarna keemasan, atau mungkin bisa dikatakan itu emas, itu dicungkili oleh penduduk itu, sehingga seperti ini jadinya. Dan kemudian kita terjemahkan. Ini kemudian kita terjemahkan. Kita dari batuan ini kita terjemahkan huruf-huruf yang ada di sana. Kita cut satu persatu yang diakurkan dengan huruf Lemurian yang sudah pernah saya perkenalkan sebelumnya. Dan sudah pernah saya buat novelnya juga yang berjudul Arkitirema. Nah, ini seperti ini. Sama persis seperti huruf-huruf yang saya perkenalkan sebelumnya. Seperti A, N, J, dan ada kaligrafi dari huruf Lemurian pun. Itu semua persis sama seperti yang saya perkenalkan sebelumnya kepada Anda. Dan saya buat sebuah novel yang berjudul Arkitirema. Sama persis, A-nya sama, N-nya sama, semuanya sama persis. Dan itu bisa dibaca menjadi Anjana. Dan huruf Lemurian pun mengenal yang namanya tumpukan huruf yang dikaligrafikan atau ditumpukan untuk menjadi seni. Dari satu batu itu bisa kita terjemahkan menjadi Anjana Gavida Hyangga, Avatara Maninggarungga, Sadubala Aryadumida, Zakala Madigwara Zena. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Engkau adalah gerbang Sang Pencipta, pengendali alam keseluruhan jagad halus dan kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak yang
penurut atau menjadi anak penurut. Jadi ini artinya sangat dalam. Dan semuanya mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Dan bagaimana manusia itu sebetulnya mampu mengendalikan alam. Mampu mengendalikan dirinya apabila mereka mengetahui persis apa yang mereka kendalikan dan apa yang ada di dalam dirinya. Seperti tulisan ini pun, ini lambang dari Safala Entarda. Itu adalah lambang dari manunggaling Kaulo lan Gusti atau bersatunya diri dengan Sang Maha Pencipta. Ada lagi ini, lambang ini adalah lambang kesempurnaan tubuh manusia. Keseimbangan energi yang ada di tubuh manusia dengan alam. Dan Anda melihat ini adalah bentuk yang sangat terkenal atau lebih dikenal dengan nama Eye of Horus atau One atau New World Order. Jadi satu pemerintahan, satu pemimpin. Sebetulnya ini sudah ada di kita. Ini buktinya. Ini di Ranca Buaya. Ada prasasti yang sama, ukiran yang sama, dan jelas sekali ini adalah bukti bahwa peradaban berasal dari kita, bukan dari mana-mana. Dan banyak juga orang percaya bahwa peradaban itu berasal dari kita. Ini ada satu kesaksian dari Frank Joseph Hoff bahwa peradaban itu berasal dari kita. Ini kesaksiannya. Do you believe that civilization is from Indonesia? I believe that world civilization, the birthplace of civilization, the cradle of civilization, was in the Indonesia and surrounding area of Southeast Asia. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah di Saksai Waman, di Peru. Dan ini di Ranca Buaya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh mencari peradaban. Di kita pun memiliki sumber peradaban yang sangat luar biasa. Dan menunggu kita gali, menunggu kita baca. Dan itu bisa mampu menjawab apapun yang tidak bisa dijawab sekarang oleh orang-orang yang tidak mau mencari. Jadi kewajiban kita adalah mencari, kemudian meneliti, dari sana kita akan mengetahui, lalu kita akan membuat perubahan-perubahan yang sebetulnya menjadi pertanyaan orang-orang zaman sekarang. Kalau bahasa Sunda itu ada 4N, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Atau menjadi 4M, menelusuri, meneliti, kemudian mengetahui, lalu kemudian kita akan membuat perubahan-perubahan yang signifikan bagi kemajuan umat dan bangsa.